Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada malam ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan ini, yang dikenal juga dengan bulan pelatihan, sejenak marilah kita bermuhasabah. Seperti kita ketahui bersama, kesuksesan suatu pelatihan ditentukan oleh bagaimana selesainya pelatihan itu sendiri. Oleh karena itu, muhasabah sangat penting, sehingga kita tahu titik awal dari pelatihan itu, posisi kita di awal seperti apa, dan di akhir nanti selesainya pelatihan kita seperti apa. Kebetulan tadi pagi habis berbuka puasa, kami mendapat kiriman video lah gitu, yang menggambarkan situasi saudara-saudara kita di Gaza. Terus terang kami juga tidak memastikan apakah itu video saat ini atau yang sudah lampau. Tapi intinya adalah di situ digambarkan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, tepatnya di mana yang diserang atau dibom itu adalah masjid, dan di situ banyak sekali korban-korban yang bergelimpangan. Dari situ makanya kami berpikir sangatlah penting, mudah-mudahan di kesempatan kali ini sedikit marilah kita sejenak bersama-sama bermuhasabah bagaimana sih perintah atau kewajiban kita terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Kita lihat situasi sekarang, sebagaimana kita ketahui di Palestina, seperti khususnya di Gaza, kotanya sudah hancur lebur, dan kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang lain di negara-negara yang lain, khususnya negara-negara Islam, meresponnya atau bagaimana wujud dari ukhuwah Islamiyah yang mereka tunjukkan. Faktanya, ternyata ukhuwah lawannya lebih kuat. Ya, kita tahu bersama bagaimana persenjataan Israel selalu disuplai oleh sekutu-sekutunya, sementara saudara-saudara kita di Gaza tidak ada yang mensuplai. Sehingga wajarlah kota Gaza jadi hancur lebur dengan dihujani dengan bertonton bom. Di sini kita mendapatkan pelajaran. Allah menunjukkan kepada kita bahwa saat ini jujur harus kita katakan ukhuwah Islamiyah kita masih kurang. Ya, meskipun bantuan-bantuan tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi faktanya, ini fakta, sekali lagi kita harus jujur, saudara-saudara kita yang di Gaza khususnya tetap menderita. Dan ini bulan Ramadan kedua mereka dalam kondisi seperti ini. Nah, itu yang ada di belahan bumi di Timur Tengah sana. Bagaimana dengan kita yang di Indonesia? Alhamdulillah, faktanya kita masih cukup baik, di mana di negara kita masih bisa beribadah dengan tenang, tidak seperti saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan di Masjid Al-Aqsa yang di Palestina, di Yerusalem itu, warganya tidak bisa seperti kita ini, bebas masuk masjid, ya, bebas melaksanakan ibadah sehari-hari, tidak seperti kita. Mereka
dijaga dan hanya sebagian kecil yang boleh ke masjid. Itu pun harus meninggalkan KTP. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang luar biasa. Bisa melaksanakan ibadah puasa, taraweh, dan tadi disampaikan insya Allah kita besok mulai melakukan iktikaf. Tapi ini sebagai bagian dari muhasabah. Jujur harus kita katakan bahwa ukhuwah yang kita punyai di Indonesia ini pun sebenarnya tidak cukup untuk membawa kejayaan Islam. Faktanya apa, ibu-ibu bapak? Sampai tahun ini pun, salah satu contoh ini ya, selalu setiap tahun menjelang bulan Ramadan, itu selalu menjadi topik di masyarakat adanya perbedaan mulainya puasa, perbedaan lebaran. Ini hanya hal sepele sebenarnya. Tetapi faktanya kita lihat para pemimpin kita belum bisa menempatkan ukhuwah Islamiyah itu di tempatnya seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah sudah memerintahkan kepada kita di dalam salah satu ayatnya di surat Al-Imran ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan seterusnya. Ini di bagian awal ayat 3 Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Ini terjemahan dari Depak ya. Wala tafarroku, dan janganlah bercerai-berai. Secara tata bahasa, ini satu rangkaian kalimat yang tidak terpisah. Ya. Jadi perintah wala tafarroku, jangan bercerai-berai, atau kita harus berukhuwah, itu tingkatannya sama dengan lafaz sebelumnya. Untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi ini adalah secara hukum wajib, karena kalimatnya jelas. Tidak ada penafsiran lain bahwa kita diperintahkan untuk berukhuwah. Selain memberi perintah, Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina farraqu dinahum. Jadi kalau tadi di Ali Imran disebutkan wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Di sini Allah berfirman innalladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syia'an, dan mereka menjadi terpecah belah dalam golongan-golongan, lasta minhum fi syai'in, sedikit pun engkau Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka terserah hanya kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi pada intinya di bagian awal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada siapapun orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga menjadi golongan-golongan. Dan Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad itu tidak menjadi tanggung jawab beliau. Jadi kita bisa dapatkan informasi di sini, pada saat itu Allah dan Nabi sudah terupdate mengenai kondisi kita saat ini, bahwa akan terjadi golongan-golongan, dan Nabi Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Kenapa? Kita juga sudah tahu bersama bahwa
Nabi Muhammad menyontohkan tidak seperti itu, karena Nabi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Nabi Muhammad mempersatukan para sahabat yang berasal dari Makkah. Jadi para muhajirin dan para ansor dipersatukan. Bahkan dalam peribadatan pun Nabi menyontohkan bahwa menomorsatukan ukhuwah. Seperti contohnya pada saat bulan Ramadan ini. Sholat tarawih kita itu juga dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menyebutkan berapa jumlahnya. Sebanyak mungkin kita laksanakan sholat tarawih atau sholat malam, semakin baik. Tetapi kita lihat faktanya, umatnya sendirilah yang mengelompok-ngelompokkan. Tidak ada. Bapak Ibu boleh cek semua hadis sahih, tidak ada Nabi yang menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih. Karena Nabi memang perintahnya silahkan memperbanyak sholat malam. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi perintah atau peringatan. Oleh karena itu tadi di surat Al-An'am Allah di bagian akhir menyebutkan nanti Allah akan langsung meminta pertanggungjawaban orang-orang yang memecah belah agama ini. Nanti Bapak Ibu bisa kaji kembali di rumah surat Al-An'am 159 ini, boleh dari tafsir siapapun. Di situ Allah jelas akan meminta pertanggungjawaban itu. Namun Allah tidak hanya minta pertanggungjawaban. Faktanya kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala sudah memandu kita, membimbing kita, bahkan melatih kita untuk berukhuwah. Barangkali mungkin banyak yang tidak menyadari akan hal ini. Padahal ini jelas kita laksanakan sehari-hari. Mari kita perhatikan bagaimana Allah melatih kita, mengarahkan kita untuk berukhuwah. Struktur dari agama Islam itu adalah rukun Islam. Yang pertama, bersahadat. Kita lihat bagaimana dari sisi sudut pandang ukhuwah. Ya. Jadi rukun Islam dari sisi sudut pandang ukhuwah. Contohnya di Ramadan ini, nanti di akhir Ramadan kita melaksanakan sholat id. Bagaimana kita dicontohkan secara bersama-sama melaksanakan sholat id, melaksanakan takbiran. Yang kedua, misalkan sholat, ya rukun yang kedua sholat, kita juga dicontohkan seperti sehari-hari berjamaah. Meskipun dibolehkan sholat sendiri-sendiri, tapi Allah dan Rasulnya menyontohkan kita memberi nilai lebih terhadap sholat berjamaah. Demikian juga dengan zakat. Itu Allah mengarahkan kita, melatih kita untuk kita peduli kepada sesama umat manusia, khususnya sesama muslim, meringankan beban mereka. Dan juga perhatikan, kita melaksanakan puasa juga ini lebih advance lagi ya. Kalau tadi mungkin syahadat secara personal, individu, sholat juga individu. Tapi puasa dilaksanakan serentak. Semua di bulan Ramadan, semua umat Islam secara bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Memilih waktunya yang berbeda. Ini cara Allah untuk memaksa kita, melatih kita untuk berukhuwah. Dan yang paling tinggi adalah berhaji. Di mana seluruh dunia umat muslim yang datang harus bersama-sama. Tawaf harus bersama-sama. Dari manapun asalnya, ya, baik kaya, miskin ataupun berapa kekuasaan ataupun pendidikannya tidak diperdulikan. Yang penting ukhuwah, harus serempak muternya. Ini jelas secara struktur dan secara sistematis Allah sudah mengarahkan kita untuk berukhuwah. Jadi, apabila ada orang-orang yang tidak menempatkan ukhuwah
sebagai prioritas, nanti nyambungnya ke Al-An'am 159 tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya ukhuwah ini dalam khutbah beliau pada saat berhaji di wukuf. Jadi khutbah wukuf yang dihadiri kurang lebih 114.000 umat Islam yang berhaji bersama Rasulullah saat itu di tahun 10 Hijriah. Di situ Nabi Muhammad SAW berpesan, ada beberapa pesan penting. Salah satunya itu adalah berpesan untuk berukhuwah. Di situ Nabi juga, ini hadisnya panjang sekali, Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian, nanti silakan dicari. Tapi di situ beliau menekankan ukhuwah yang dimaksud adalah, bahkan beliau menyebutkan, tidak hanya ukhuwah secara fisik, namun harus dengan jiwa dan harta. Jadi tidak cukup kita sama-sama sholat berjamaah, tidak cukup. Tapi kita memang harus dengan jiwa dan harta. Itu tadi apa? Inilah kita dilatih. Nanti setelah berakhir bulan Ramadan, kita puasa, kita berzakat fitrah. Itu semua menyambung semua. Dari sini kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membimbing kita, melatih kita untuk berukhuwah Islamiyah. Bahkan dahulu kala pada saat kita mendirikan masjid ini bersama-sama, kenapa kita memilih nama Al-Aqsa untuk masjid kita ini juga, ini ada Pak Agung, ada Pak Kasturin, juga ada beberapa jamaah ini yang juga dulu ikut sebagai saksi. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Pada saat kita menentukan nama masjid ini, ada beberapa nama alternatif waktu itu. Namun ada salah satu dari kita mengusulkan nama Al-Aqsa dengan pertimbangan, karena pada saat itu siapapun yang mengusulkan nama harus ada latar belakangnya. Jadi kita memang berniat bahwa memberi nama Al-Aqsa di masjid kita ini untuk mengingatkan kita semua akan perjuangan saudara-saudara kita di Al-Aqsa. Dan kita menyadari waktu itu komplek kita masih belum sebesar ini, rumah masih jarang, dan kita menyadari penuh, dan kita semua pada saat itu juga berdatangan dari berbagai penjuru di tanah air ini. Kita menyadari ini komplek Permata Bintaro akan menjadi komplek baru, warga muslimnya juga dari mana-mana, ukhuwah Islamiyah akan menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu sekalian menyimak apa visi dari Masjid Al-Aqsa kita, akan tercermin bahwa seluruh struktur tadi itu kita masukkan dalam visi kita. Visi Masjid Al-Aqsa kita ini selain sebagai pusat peribadatan, tentunya sebagai masjid, adalah sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat, pusat dakwah dan budaya Islam menuju masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, berilmu, bermanfaat, dan yang terakhir berukhuwah Islamiyah menuju kejayaan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga Ramadan ini bisa meningkatkan 6 hal yang menjadi visi misi masjid kita. Pertama, dengan meningkatnya keimanan, tentunya akan meningkat pula ketakwaannya. Orang semakin tinggi keimanannya, pasti tercermin ketakwaannya paling lebih tinggi. Begitu juga ketakwaan yang lebih tinggi akan terwujud dalam akhlaknya yang lebih baik. 3 hal ini semakin bagus, levelnya dengan menambah ilmunya semakin banyak, tentunya akan meningkatkan keimanan, ketakwaan, kemudian akhlaknya, dan juga
manfaatnya akan semakin banyak. Jadi kita melihat orang bisa dilihat dari 6 hal ini. Dan yang terakhir, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, ukhuwah Islamiyahnya seharusnya semakin tinggi. Jika tidak, berarti level keimanan, ketakwaan, ilmunya, dan akhlaknya ini pasti masih perlu ditingkatkan. Bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa semoga para pemimpin kita, khususnya diri kita pribadi, untuk dapat selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan memperbaiki akhlak kita, dan meningkatkan ilmu kita, supaya puasa kita itu setiap tahun semakin meningkat. Karena tujuan pelatihan adalah meningkatkan kompetensi kita. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.